Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PPKN kelas 9 bab 4, revisi 2018, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pertama akan kita mulai dengan makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu Dasar Negara Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selanjutnya kita akan membahas bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum atau suku bangsa, yaitu ada Aceh, Gayo, Alas, dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timor, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta, Jawa Barat. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakatnya. Sistem kekerabatan tersebut adalah parental, patrilineal, dan matrilineal. Apa sih ketiga sistem kekerabatan ini? Kita bahas ya. Sistem kekerabatan parental itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Nah, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Sedangkan sistem kekerabatan patrilineal itu menarik garis keturunan dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia antaranya terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, munculnya sikap etnosentrisme, dan fanatisme yang berlebihan. Sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian sikap etnosentrisme yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Sedangkan fanatisme yang berlebihan yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri
sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Selanjutnya, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Karena Indonesia ini sangat beragam, maka rawan sekali terjadi konflik. Nah, ada macam-macam konflik berdasarkan jenisnya yang bisa kita golongkan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik antara lain, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar atas norma itu tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan juga terjadi proses disosiatif. Proses disosiatif itu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan ataupun konflik. Berikut ini gejala yang memiliki potensi menjadi konflik. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok, stereotip terhadap suatu kelompok, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Akibat dari terjadinya konflik adalah perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, serta perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, untuk mengatasi konflik yang bersifat sara, sara itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Itu ada dua cara nih, yaitu secara preventif dan represif. Cara preventif artinya, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Contohnya, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Jadi, konflik ini diupayakan untuk tidak terjadi. Selanjutnya, cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah. Contohnya, penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Kalau cara represif ini, kalau masalahnya udah kejadian gitu. Nah, apakah setelah kedua cara tersebut dilakukan, korban dari konflik dibiarkan begitu saja? Ya enggak ya. Ada tindakan yang disebut dengan cara kuratif. Cara kuratif itu merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat dari masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah tersebut. Misalnya, pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.